Dia aja yang paling benar Pak. Di rumah tangga nggak mau dengar omongan istri, nggak mau dengar omongan suami. Kalau udah kata dia batu. Dia lupa Pak, batu tuh kalau kena air tenggelam Pak. Pernah lihat orang meninggal Pak? Pernah lihat orang meninggal nggak? Pakai baju sendiri atau dipakaikan Pak? Mandi sendiri atau dimandikan? Pak, lihat, baru di atas tanah kita sudah lemah Pak. Coba diulang. Baru di atas tanah kita sudah lemah, apalagi dalam tanah Pak. Nih. Lihat Pak, baru di atas tanah Pak. Sholat udah disolatin, soft, nggak pernah ke masjid, sekalinya di masjid langsung depan imam Pak, offside. Diantar, katanya jagoan, katanya kepala dinas, kepala dan tidak berkepala ya, katanya punya bintang, katanya orang kuat. Begitu sholat Pak, disolatin, keluar dari ambulan nggak bisa jalan sendiri Pak, dianterin orang. Baru di atas tanah sudah lemah, apalagi dalam tanah Pak. Kita semua masuk sini Pak. Tapi kalau Bapak mau duluan silakan, saya terakhir nggak apa-apa, atau saya terakhir Bapak yang duluan, boleh. Tinggal pilih Pak, mau yang mana? Nah kan, langsung nggak mau kan? Langsung nggak mau. Mau masuk surga? Mau. Saya mau masuk surga. Saya. Siapa yang mau mati? Nggak ada. Padahal mau masuk surga harus mati dulu. Konsekuensi Pak, pajak ditanggung pemenang. 120 meter, 75 meter, besar rumah Bapak hari ini, besar kolam renang, kolam ikan koi Bapak besar hari ini. Masuk kuburan selesai Pak, cuma segini aja ukurannya. Nggak usahlah cerita-cerita alam akhirat nanti Pak yang jauh-jauh. Alam barzah Pak, baru di atas tanah kita sudah lemah nih. Lihat yang di Instagram. Yuk ikut saya. Baru di atas tanah kita sudah lemah, apalagi di dalam tanah. Pak, Bu, saya mau ngasih tahu aja, nggak nakut-nakutin. Ini baru alam ketiga. Yang ini nih baru alam ketiga. Masih ada alam akhirat yang keempat. Ibarat kalau handphone Pak, ini udah lowbat, udah baterai kita baru masuk sini aja. Pertanyaannya, orang kaya mati nggak? Orang miskin? Raja-raja? Nah, ada Ustadz dari Sulaiman. Orang kaya, orang miskin, pensiunan, jenderal-jenderal, raja-raja, Pak dokter, yang ngomong, yang jawab, mati semua Pak udah. Apa mau kita sombongin? Makannya cuma sepiring. Saya lihat orang kaya kemarin Pak, ketemu sama orang kaya, ternyata bajunya satu lapis aja Pak, 2 lapis sama kaos dalam, pakai jam tangan 1. Saya kira kaya pakai jam tangannya 5 gitu Pak. Ibu-ibu nggak ada pakai gelang sampai 1 kilo, capek juga ya Bu ya. Gigi emas juga nggak bisa, kalau semuanya emas aneh juga. Ikut saya ya. Baru di atas tanah kita sudah lemah, apalagi di dalam tanah. Inilah pentingnya kita Pak, kata Rasulullah, banyak-banyak ngingat mati, supaya jadi orang yang cerdas Pak, supaya jadi orang yang pintar, supaya jadi orang yang rendah hati, supaya jadi pribadi yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Iya kan? Sederhana loh Pak. Merasa pintar dengan pintar merasa, mana yang bagus? Pintar merasa. Kita lihat tetangga-tetangga, ada nggak yang susah? Ada nggak yang nggak bisa makan? Saya waktu awal-awal ngerintis infak beras kan gitu Pak. Lihat beras anak yatim patah-patah, nangis saya. Ya Allah, pantas hidup saya nggak berubah, saya pendusta agama rupanya. Kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Hafal ayatnya, mana dia nggak hafal surat itu Pak, tapi prakteknya nol besar. Anak yatim itu cuma Ramadan aja Pak, dipanggil anak yatim, sini anak yatim, kasih amplop salam, naik pick up dari jam 2 siang
Ini di Samudra Atlantik ya Pak ya. Naik pick up dari jam 2 siang, habis itu duduknya paling belakang, yang bos-bos tetap di depan Pak, round table, sibuk dengan handphonenya masing-masing, ngomongin tender, ngomongin apa. Santunan anak yatim formalitas saja, usap-usap kepala, kasih amplop. Saya bilang saya nggak mau, nggak terima saya anak-anak diginikan. Maka kita bikin event namanya sedekah akbar Pak. Itu satu kali event ngabisin 3 miliar, 4 miliar Pak sekali event. Kenapa? Programnya bukan santunan. Saya bilang ada yang lebih mahal daripada amplop yang antum kasih, cuma 100.000 ngasih amplopnya. Itu aja banyak gaya, fotonya kemana-mana. Habis itu wawancara, kami sebagai perusahaan yang peduli kepada anak, pret. Coba bilang. Setahun sekali Pak ngasih anak yatim, pamernya kemana-mana. Syawal Pak, anak yatimnya makan ikan asin lagi Pak. Saya datang ke pondok-pondok ngecek berasnya patah-patah. Mohon maaf Pak, ikan asin itu perutnya sudah ada ulatnya Pak, dijemur di atas atap seng. Saya tanya sama kiainya, kok begini makan santri? Kami nggak mampu beli beras. Pondok kami banyak utang sama tetangga, orang mencemooh pondok pesantren. Kalau Bapak lihat di sini pondok mahal-mahal Pak, puluh-puluh juta, di Pontianak orang ke pesantren itu buang anak. Mohon maaf ya, hamil di luar nikah di Malaysia, ibunya TKW, balik ke Indonesia, letakin anak titip di pesantren, dibuang. Kiainya mau nggak mau, tadinya nggak punya basic pesantren, mau nggak mau ngasuh anak-anak itu karena ibunya balik lagi ke Malaysia, balik lagi ke luar negeri. Saya bilang sama jamaah, Bu, Pak, yuk kita gerak yuk, nggak usah lah muluk-muluk. Saya bilang kita kumpulin duit 25.000 rupiah per bulan, 1.000 sehari, didoakan ribuan santri, 25.000 rupiah per bulan, ngumpulin infak beras. Dan saya bilang waktu itu kita nggak usah mikir yang banyak-banyak, kita kumpulin, kita beli beras yang terbaik, kita kasih. Alhamdulillah Pak, lebih dari 850 ton hari ini se-Indonesia. Bogor sudah 80 ton lebih, 85 sekian. Uang orang Bogor untuk Bogor Pak, uang orang Jakarta untuk Jakarta, uang orang Pontianak untuk Pontianak. Nanti kalau di hari kiamat Pak, dihisap Allah, kenapa ada orang, hai Lukman, kenapa ada anak yatim di Bogor yang nggak bisa makan? Saya tinggal keluarkan KTP Pak, ya Allah KTP saya Pontianak ya Allah. Paham nggak maksudnya? Nanti yang dihisap Allah siapa Pak? Yang tinggal di Bogor, Yasmin ini dihisap Allah nanti. Ustaz nakut-nakutin? Enggak, ngasih tahu aja. Emang kenapa Ustaz nih? Sebagai closing statement, yuk baca Pak. Ada 3 pertanyaan yang tidak akan pernah bisa kita jawab. Saya udah ketemu profesor, doktor Pak, ahli riset, ahli ilmu. Saya tanya ini nggak bisa jawab Pak, padahal saya udah siapin uang 1 juta satu pertanyaan. 3 pertanyaan dia bisa jawab, 3 juta saya kasih Pak, cash. Ada yang bisa jawab, saya kasih juga hadiah. Saya udah siapin uangnya. Mau Pak? Ini simbol aja untuk DP ya. Nah, jadi 1 pertanyaan 1 juta, oke? Siap? Jawab ya. 1 pertanyaan 1 juta. Adik-adik santri siap? Yuk. 1, 2, 3. Ya kayak dagangan tuh Pak, dibanting-banting yang penglaris gitu. Nanti kasih hadiah ya. Nanti ini saya titip ya. Kalau tidak ada yang bisa jawab, hadiah ini saya titip untuk program masjid. Mana siapa bagian takmir tadi ada nomor rekening kan? Nanti izin nih. Kalau nggak ada yang bisa jawab, uang ini saya serahkan ke Masjid Yasmin Pak untuk bikin 3M, masjid makan-makan. Oke? Ini udah saya siapin ya. Oke. Ini bukan hoax Pak, bener kayaknya nih. Karena kalau di depan kayaknya nggak senyum, tapi di belakang sudah pakai kipas Pak. Maka perempuan itu kalau dikasih duit suka nari-nari Pak. Itu artinya. Siapa yang pegang duit 2.000? Ada yang pegang duit 2.000 nggak? Ada yang pegang duit 2.000 nggak? Coba lihat. Atau 100.000 mana ya? Ada nggak ya 100.000? Nah udah habis ya. 100.000 ada? Coba lihat uang 100.000 itu senyum Pak. Maka uang yang paling siap masuk ke masjid itu 100.000 Pak, karena sudah pakai kopiah. Siap? Ini kalau ke mall mendadak sultan. Wow, murah banget. Masuk ke kota amal Pak, 100.000 minta kembalian. La ilaha illallah. Bukan di sini Pak, sana Samudra Atlantik. Giliran beli mobil, beli ruko, beli baju, wah murah mah, diskon. Masuk masjid jadi mustahik semua Pak. Lihat aja tuh duitnya, coba lihat di kota amal tuh, menyeramkan Pak. Padahal kalau kasih merah Pak, langsung nari-nari dia. Dah. Tapi kalau 2.000, ada yang pegang 2.000 nggak? Mana? Coba lihat belakangnya, megang apa dia?
megang piring. Makanya bapak-bapak kalau ngasih ibu duit 2.000 siap-siap dilempar piring, Pak. Bisa aja begitu memang, Pak. Kenapa saya ajak ketawa, kenapa saya ajak ngobrol gini, kadang-kadang ngegas. Kita ini lagi tertawa, Pak, dan mentertawakan diri sendiri. Lucu banget kita ini, Pak. Coba diulang. Mintanya surga, tingkah laku kayak ahli neraka. Mulut nggak dijaga, mata nggak dijaga, hati kotor, prasangka, SMS, sudah miskin sombong, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Kawan beli kulkas, dia yang panas dingin, Pak. Kawannya naik pangkat, naik gaji, dia naik juga, tensi darah naik. Astagfirullahaladzim. Yuk, bisa jawab nggak? Yuk, pertanyaan pertama. Satu pertanyaan 1 juta ya. Satu pertanyaan 1 juta. Ayo, pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Mana profesor, doktor, mana jenderal, mana orang pintar, mana kepala dinas, berkepala dan nggak berkepala? Bisa jawab? Nggak bisa. Saya pun sampai sekarang nggak bisa jawab, Pak. 2. Ada yang bisa jawab? Gitu kata Quran kan? Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang pernah tahu. 1, ini nggak sabar jawab pertanyaan. Nomor 1 pertanyaan, kapan matinya? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Yang nonton di IG boleh ikut Ustaz? Boleh jawab pertanyaan. Nih, lihatlah pertanyaannya tuh. 3. Setiap Jumat Pak Khotib, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengar Pak, enggak tidur dia bismikallahumma ya bismikamut. Pas khutbah itulah dia tidur, Pak. Masya Allah. Begitu selesai dia bilang, kok cepat banget sholat di sini, kata dia. Ente tidur bangunnya pas barokallah. Coba tepuk sebelahnya, Pak. Lucu banget ya kita ini. Coba diulang. Pegang kepalanya, Pak. Astagfirullahaladzim. Lucu nggak, Pak? Lucu banget, Pak, kita ini. Makanya malaikat maut tuh gemes banget. Kapan ke Yasmin ini, katanya. Tapi karena ada anak-anak santri masih ngapalkan Quran, ada ibu-ibu yang masih ngurus dapur, ada orang-orang yang masih nyikat WC, ada orang-orang yang masih berbuat dalam senyap, Allah nggak jadi turunin azabnya, Pak. Allah sayang sama kita semua. Dan untung Pak, kita masih hidup. Supaya apa, Pak? Supaya Allah kasih kesempatan kita bertaubat, kasih kesempatan kita memperbaiki diri. Kita jadi tahu kesalahan kita di mana. Pak, jawab pertanyaan saya. Allah tahu nggak kalau kita nggak punya duit tapi kita pengen berbagi? Tahu nggak? Ayo jawab. Kita nggak punya duit, Pak, tapi pengen berbagi. Allah tahu nggak? Tahu, Pak. Tahu banget. Tadi dibaca sama imam, berjihad dengan harta dan jiwa. Surah At-Taubah kan tadi. Saya nggak ada request ayat loh sama imamnya. Saya bilang baca At-Taubah nih, ya kan? Sinyal dari Allah untuk saya, Pak. Saya disuruh bertaubat, suruh minta ampun sama Allah. Tahu Allah kalau kita nggak punya duit pengen sedekah? Tahu. Sekarang jawab pertanyaan saya, Pak. Allah tahu nggak kita tuh punya banyak ruko, banyak sertifikat, banyak mobil, banyak aset, tapi pura-pura nggak mau sedekah? Ayo, tahu nggak? Kok takut-takut jawabnya? Saya nggak nakut-nakutin, Pak, cuma ngasih tahu aja. Allah punya sejuta cara, Pak, untuk merampoknya. Coba diulang. Coba aja lihat, Pak, handphone mahal belas-belas juta, giliran kurban sapi belah 7, Pak. Bapak tertawa, kenal atau? Tuh handphonenya keluaran terbaru sekian belas juta,
ya kan? Satu handphone, satu sapi. Giliran kurban belah 7 Pak. Terus requestnya banyak lagi, minta kaki ya, minta lidah ya, minta. Ini kelakuan macam apa ini? Coba tepuk sebelahnya. Kok makin mirip ya? Ini yang di IG langsung bilang gini, udah Ustadz, kasihan bapak-bapaknya kena mental Ustadz. Gak apa-apa lah sekali-sekali, kan saya gak sering-sering. Ini terakhir ya Bang Dirga saya sini ya, gak ada lagi nanti sini. Kasihan Ustadz bapak-bapaknya nanti kena mental, kalau di Munzalan gak apa-apa gitu Kak jamaah IG, mereka yang sayang sama bapak. Saya bilang kapan lagi, ya kalau memang ini dianggap ruqyah masal ya gak apa-apa lah. Satu, kapan? 2, 3. Terakhir Pak, ini yang bisa kita jawab. Apa yang sedang kita persiapkan untuk kematian yang pasti itu? Ini baru bisa dijawab, nggak masuk dalam pertanyaan Pak. Pertanyaan keempat ini. Jadi nggak jadi 1 jutanya, nggak tahu nih berapa juta. Saya titip nanti ya untuk program apa di sini? Makan-makan? Ada program makan-makan? Ada? Oke, saya titip ya nanti ya. Izin nanti serahkan ke siapa nih DKM-nya. Saya titip sama yang warna merah juga sekalian. Dah. Saya titip ya Pak ya. Mohon doanya. Apa yang sedang kita persiapkan untuk kematian yang pasti itu? Inilah yang harus kita jawab setiap hari Pak. Yuk ikut saya. Kita ini lucu. Sertifikat bertumpuk-tumpuk. Aset di mana-mana. Mati numpang di tanah wakaf orang. Memalukan. Coba diulang. Fakta atau mitos Pak? Dah. Terakhir Pak, saya ngambil quotes dari kiai saya. Saya santri Pak. Kiai saya Kiai Gontor. Kiai saya guru-guru yang banyak, tapi kalimat ini sering saya jadikan konten untuk saya nyampaikan ke umat. Kiai Hasan Abdullah Sahal, ini anak Gontor. Kiai Hasan Abdullah Sahal Pak sering berpesan kepada kami. Baca tulisannya Pak. Apa Pak? Foto Pak, jadiin wallpaper. Tempel di masjid-masjid Pak. Tempel di tempat wudhu, tempel di bagian-bagian itu. Yang suka numpuk-numpuk aset tuh, kolektor-kolektor saldo tuh mau diapain itu? Ibu-ibu yang suka ngoleksi-ngoleksi Tupperware, ya, yang suka ngoleksi-ngoleksi emas, dipakai Bu emasnya. Nanti ibu mati, istri baru yang make. Panen akbar dia, alhamdulillah katanya. Panci, kuali, alat sapu, alat rumah tangga pakai Bu, pakai. Nanti ibu meninggal, istri baru panen, alhamdulillah sedekah akbar, berkah minallah kata dia. Pelit sih. Udah Pak, itu aja. Dapat sesuatu nggak hari ini? Nggak tahu. Saya nggak pandai ngomong yang manis-manis. Nanti kalau bapak-bapak ada waktu main-main ke Pontianak, lihat masjid kami yang kecil dan lucu. Dengan izin Allah masjid kecil itu Pak, hari ini kita support non-muslim tuh Pak, kita kasih buah setiap 2 minggu sekali. Kaya miskin kasih semua pagi rata. Sebulan sekali kita kasih sembako. Selamat pagi Koko, selamat pagi C, ini ada hadiah dari masjid. Masjid Pak yang ngasih mereka. Kalau mereka perlu ambulan kita siapin mobil 24 jam anytime, nggak perlu bayar, feel free. Minoritas yang mengasuh mayoritas. Allahu Akbar. Kasih buah. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga Pak, dari mulai bapaknya, istrinya sampai anak-anaknya masuk Islam satu keluarga. Siapa yang gerakkan hati Pak? Allah. Saya nggak hebat. Makanya kalau Bapak lihat topi atau baju biasa saya pakai itu ada tulisan We are nothing, Allah is everything. Kita nggak punya kekuatan apapun Pak, baru jalan di muka bumi aja, jangan sombong. Fir'aun itu sendalnya emas Pak, bukan LV, bukan Gucci, sendalnya emas Pak. Matinya masuk neraka jadi ikan asin.
Itu Bilal bin Rabah sendalnya butut pak, tapi belum meninggal orangnya, sudah bunyi sendalnya di langitnya Allah. Kalaulah kemuliaan itu barometernya harta pak, maka yang masuk surga Fir'aun sama Qarun. Tapi ternyata Fir'aun sama Qarun nggak masuk surga. Berhentilah melihat orang dari hartanya. Terus ini gimana Ustaz, barang-barang ini mainan-mainan aja pak semua. Casio dikasih orang, ini dikasih, ini dikasih. Saya nggak beli pak. Barang-barang gini dikasih. Saya harus pakai, harus masuk Islam. Jadi Samsung Syariah gitu pak. Ini merek buah-buahan kan? Nah, biar ini nanti siapa tahu tahun depan ada merek sayur-sayuran. Dipakai masuk Islam. Pakai untuk besarkan agama Allah. Memang penampilan bukan yang utama, tapi yang dilihat pertama. Orang suka ngeremehin orang lain karena penampilan. Maka saya nggak rela kalau orang tuh remehin dakwah, remehin Islam. Pakai pak Rubicon itu untuk ngantar beras, pakai itu Alphard untuk ngantar beras gitu pak. Kami pakai Alphard tuh bawa daging kurban. Di Pontianak tuh 3 Alphard kita, 1 Velfire, 2 Alphard. Casio pak dikasih orang. Kita pakai bawa kurban. Daging kurban tuh masukkan baskom, pokoknya nggak ada wibawanya sama sekali itu Alphard. Serius pak, kami ngantar sembako, bawa sembako pakai Alphard. Saya bilang ya Allah, ini parkir di garasi aja, jangan di hati. Ada motor kita Ducati itu pak di pondok, parkir depan WC aja. Kalau yang udah ke Pontianak nanti kaget lihat, masjidnya kecil, asetnya sampai kayak gitu. Barang-barang kayak gini pak, mainan-mainan semua pak. Udah saya kembalikan, nggak betah saya pakai ya. Saya takut dicakar kucing pak. Saya takut dicakar kucing. Kan nggak keren pak, motor 1,4 miliar dicakar kucing, kan kurang wibawanya. Parkirnya di mana pak? Di WC. Parkirnya di mana pak? Di tangan aja di garasi. Sendal itu mau mahal-mahal kayak apapun di kaki pak, jangan diletak di kepala. Sip. Kita berdoa pak sama Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan hidup yang baik dan juga mempersiapkan mati yang baik. Itulah di Quran disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya berdoa semoga yang sakit disembuhkan, yang sedang susah semoga dilapangkan, yang sedang sempit semoga dilapangkan, diluaskan, yang sedang sedih dibahagiakan, yang saatnya sudah waktunya hajatnya dikabulkan semoga dikabulkan dengan cara yang terbaik. Kalaupun tidak dikabulkan hari ini, diganti dengan yang lebih baik, lebih bagus, lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berkah. Bapak Ibu yang hari ini punya hajat keinginan, semoga Allah kabulkan hajat dan keinginannya. Dan semoga kita semua pak, diizinkan Allah terus istiqomah dalam kebaikan, hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik, yang benar pasti dari Allah pak. Yang salah datang dari saya pribadi, mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan memaafkan saya. Berkenan Pak memaafkan saya Pak? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Saya juga mendoakan Bapak Ibu semua, terus mendoakan semoga kita diizinkan Allah jadi saudara Pak, bersaudara sampai surga. Ya, kalau nanti Bapak Ibu masuk surga duluan, gak ketemu saya, tolong cari. Kita nanti di akhirat bisa saling bersaksi dan saling mencari. Sekali lagi Pak, terima kasih. Hanupis, hatur nuhun pisan. Barakallah fikum, berkah selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Kalau nanti ada waktu Pak, ada kesempatan main-main ke Pontianak, silaturahim ke Masjid Kapal Munzalan. Semoga Allah izinkan bisa silaturahim. Ada tour guide-nya Pak, ada Mas Haris ini
Ini beliau Rois Ormas se-Jabodetabek. Jadi Ormas itu orang masjid. Kita punya pelatihan masjid bilioner, ada lebih dari 600 masjid se-Indonesia yang menjadi saudara keluarga kita. Nah, setiap daerah, setiap zona ada pimpinannya. Nah, Jabodetabek ini Mas Haris dikasih amanah, nanti bisa jadi tour guide Pak, bisa cerita-cerita bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana bisa masjid punya aset miliaran dengan izin Allah, dan semua tidak dimiliki oleh takmir. Saya Pak, walaupun tadi aset Munzalan saya bilang lebih dari 150 miliar, tapi saya pimpinan tertinggi di sana Pak, rumahnya masih ngontrak 10 juta setahun dan 12 juta setahun, jadi kontraktor. Terima kasih, doakan semoga istiqomah sama-sama, mudah-mudahan kita bisa jadi saudara sampai surga. Barakallahu fikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.